Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Susi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada malam hari ini. Dan yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman tim PKM yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti agenda pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pelatihan paten yang nantinya akan dijelaskan oleh Mbak Susi. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kepada Mbak Susi dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi yang pertama kali yang mau saya jelaskan sebenarnya paten itu apa sih? Gitu. Jadi ini boleh saya tayangkan ya. Saya mau mempresentasikan something. Bentar. Kemarin yang sudah saya share di di grup itu kan ada ini kan, apa itu namanya, bentar. Ini. Nggak bisa nampilin ini ya. Aku bisa dibantu nampilkan nggak? Yang mana, Mbak? Oh, sudah. Bentar. Terlihat nggak? Terlihat nggak? Oke, sudah, Mbak. Oke. Nah, yang pertama kali yang mau saya jelaskan sebenarnya paten itu apa sih? Nah, paten itu adalah hak eksklusif. Hak eksklusif. Halo. Makan Sudin tolong matikan ya speakernya. Oke, Mbak Susi. Oke, jadi sebenarnya apa sih paten itu? Nah, paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara itu kepada inventor. Lah, inventor itu siapa, Mbak? Inventor itu yang punya invensi. Nah, invensi sendiri itu apa? Invensi itu adalah idenya si inventor itu untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjawab suatu masalah dengan teknologi yang dikembangkan untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi intinya gini, misal sampean kan punya paten, alat PKM yang kalian ajukan itu kan. Lah, di situ kan kalian menjawab permasalahannya si UKM ya kan. Nah, jadi di sini kalian itu berperan sebagai inventor karena kalian mempunyai invensi atau ide teknologi itu tadi yang akan dikembangkan. Jadi di sini paham ya apa itu paten? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Yo, paham. Oke. Nah, setelah itu invensi itu tadi sudah saya jelaskan tadi, invensi itu idenya inventor. Jadi kalian nanti perannya sebagai inventor. Nah, ide kalian itu namanya invensi. Oke, jadi sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sebenarnya selain apa yang bisa diberikan paten itu sebenarnya ada desain industri, ada merek dagang, ada paten. Nah, kalau merek dagang ini tuh seperti brand. Misalnya kalian punya misalnya dari robot itu robotnya namanya kece. Nah, itu kan merek dagang toh, kayak misalnya merek-merek roti Konghuan misalnya gitulah, itu merek dagang itu juga bisa dipatenkan. Jadi nanti orang lain itu nggak bakalan bisa menjiplak itu nama yang sama. Kalaupun menjiplak, dia pasti kena denda ataupun
Nah, kalau dia mengajukan dengan nama yang sama, pasti akan ditolak seperti itu. Terus kemudian kalau desain industri ini ranahnya ke desainnya. Jadi semisal pulpen itu kan ada bagian tutupnya, ada bagian kayak istilahnya garis-garis ataupun batian di setelahnya tutup atas itu kan ada toh kayak garis-garis misalnya bolpen standar itu kan ada batiannya di bagian kepala bolpen yang dipegang itu kan ada garis-garis melingkar itu kan. Lah itu juga bisa semisal kamu nanti punya desain bolpen sama-sama bolpennya, tapi kamu punya desain yang itu nanti nggak dibuat garis-garis, tapi mungkin dibuat kotak-kotak atau bergelombang. Nah itu juga bisa dipatenkan dan itu nanti masuknya itu ke desain industri. Nah kalau yang paten ini tuh untuk nanti ada deskripsinya, ada uraiannya yang akan kalian kerjakan nanti. Jadi selain paten yang ada deskripsi seperti itu, ada juga yang bisa dipatenkan itu desain industri maupun merek dagang dengan persyaratan yang berbeda-beda pastinya. Nah itu nanti ada syarat-syaratnya itu nanti bisa di-download di webnya di JKI atau kalau semisal ada yang perlu saya sudah punya nanti bisa minta seperti itu. Jadi sampai sini perihal tentang definisi paten dan invensi maupun inventor sudah paham ya. Terus tujuannya dari paten itu apa? Dia itu ada dampak positifnya dari modal pengetahuan dan juga bisa membantu di perekonomian Indonesia juga, karena kenaikan paten itu bisa berdampak pada sektor industrinya di Indonesia sendiri, pertumbuhan PDB-nya itu bisa kalian lihat persentase di situ kenaikan kalau bisa memberikan, maksudnya paten terbanyak di Indonesia ataupun paten yang bisa dihasilkan oleh negara Indonesia lah, itu nanti bisa meningkatkan pertumbuhan PDB di Indonesia juga lah. Jadi ini juga banyak kemajuan bangsa itu dilihat dari parameter dari paten itu tadi. Dia semakin banyak paten yang dihasilkan, maka kemajuan bangsa itu juga bisa dinilai dari banyaknya paten yang dihasilkan seperti itu. Nah ini siklus paten dan inovasi ini bisa dari R&D, bisa revenue, terus bisa yang dikomersialisasi. Jadi paten ini tidak hanya melulu habis itu cuma dipatenkan terus sudah, itu enggak, tapi dia bisa dikomersialkan, terus adanya lisensi, jadi manfaatnya itu banyak. Kemudian kalau manfaat informasi paten itu dia mencegah pengulangan riset. Nah ini untuk penelusuran paten, jadi nanti paten itu harus ada dokumen pembandingnya sebelum masuk ke apa aja syarat untuk paten yang akan kita buat nanti. Itu ada beberapa hal yang harus disiapkan. Jadi pertama nanti saat kalian mau mengajukan pendaftaran ke UNESA, pasti kan kalian nggak mungkin kan daftarkan sendiri karena biayanya tuh mahal. Jadi mending UNESA aja yang daftarkan. Jadi nanti kalian itu tinggal membuat draftnya, kemudian diajukan dan didaftarkan melalui UNESA. Nah, bisa dicatat apa aja nanti yang akan disiapkan. Itu yang pertama adalah formulir pendaftaran paten. Itu yang pertama, formulir pendaftaran paten. Kemudian yang kedua itu adalah surat kepemilikan hak atau surat kepemilikan invensi. Jadi yang pertama formulir pendaftaran paten. Yang kedua formulir surat pernyataan kepemilikan.
surat pernyataan kepemilikan invensi. Terus yang ketiga, surat pengalian hak atas invensi. Kemudian yang keempat itu adalah deskripsi. Kemudian yang kelima adalah gambar. Yang keenam adalah KTP para inventor. Jadi syarat-syaratnya nanti itu. Kemudian dalam penulisannya itu nanti ada yang harus kalian siapkan. Jadi ini di drafting paten. Nah, di drafting paten ini nanti ada yang namanya, nah ini loh, formulir permohonan paten itu seperti ini. Jadi nanti kalian isi itu, ada borangnya sudah tersedia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kemenkumham Republik Indonesia, itu sudah disiapkan formulir permohonan paten, bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal isi, di situ ada nama badan hukumnya, kemudian judulnya, pokoknya nanti ada formatnya. Nah, terus kemudian di spesifikasi paten atau yang ini tadi deskripsi tadi. Itu di dalam deskripsi ada tiga hal, yaitu deskripsi, kemudian yang kedua klaim, yang ketiga adalah abstrak. Di sini di deskripsi ini meliputi banyak hal. Ada yang tentang bidang teknik invensi, kemudian latar belakangnya, terus kemudian uraian singkatnya, uraian lengkap, terus sampai pada klaim. Nah, klaim ini yang akan kalian patenkan. Nah, di dalam klaim ini kalian nanti berbicara apa yang mau dipatenkan dan apa keterbaruan yang kalian temukan yang berbeda dari paten-paten yang sebelumnya. Dan itu yang akan dilindungi. Nah, kalau abstrak ini adalah ringkasan. Nah, di dalam abstrak itu mencakup yang Anda jelaskan dari deskripsi itu, dan tidak boleh lebih dari 200 kata. Nah, di sini ada semua di DJKI itu di di webnya, tinggal mendownload. Nah, di sini ada tata tulisnya. Tata tulis pembuatan spesifikasi paten. Itu bisa nanti dibaca. Kemudian di sini sudah di dalam deskripsi itu ada judul, kemudian ada bidang teknik invensi, ada latar belakang, uraian singkat, uraian gambar, dan uraian lengkap. Kemudian ada klaim dan ada abstrak itu tadi. Jadi isinya di dalam deskripsi itu nanti 3 poin penting ini. Nah, untuk biayanya di sini sudah banyak, sudah tersedia juga di web juga. Cuma nanti kan kalian udah nggak perlu memikirkan biaya, karena nanti kan kita melibatkan UNESA sebagai perantara kita untuk mendaftarkan. Jadi nanti invensi kita itu kita alihkan ke UNESA. Jadi tetap inventornya itu kita, tapi nanti atas nama UNESA. Jadi kita kan, karena kita enak, kita gratis, nggak usah bayar. Karena kalau kita secara mandiri itu biayanya juga mahal. Belum nanti kalau ada penolakan atau gimana kayak gitu kan. Nah, terus di dalam teknik penulisannya, tadi yang spesifikasi paten yang terdiri dari deskripsi, klaim, sama abstrak, itu ada teknik penyusunannya, yaitu yang pertama menentukan apakah itu invensi atau bukan invensi. Tadi kan sudah saya jelaskan yang invensi itu apa sih? Invensi adalah ide inventor untuk menyelesaikan suatu masalah dengan teknologi yang dikembangkan. Jadi di dalam invensi itu harus ada ide untuk
mengatasi masalah dengan teknologi yang dikembangkan. Berarti itu invensinya. Terus yang bukan invensi berarti dia itu ide yang sudah ada. Nah, kenapa kalau sudah ada kok mau dipatenkan, kan gitu. Kemudian penentuan kemungkinan invensi yang dapat diberi paten. Jadi kita nanti harus bisa menentukan kemungkinannya mana ya yang bisa diberi ini nanti, atau jangan-jangan ini nggak bisa diberi, kan kayak gitu. Kita harus tahu. Jadi perbedaan kita itu dari mana lah, itu dibutuhkan. Kita dari mana taunya? Kita harus butuh dokumen pembanding. Dokumen pembanding itu apa, Mbak? Dokumen pembanding itu didapat dari penelusuran paten-paten yang sudah tergranted atau yang sudah diberikan paten. Jadi dari situ nanti kita bisa mengambil celah. Di mana ya kita bisa ngambil klaim yang bisa kita patenkan gitu. Mana yang bisa kita ambil yang bisa dipatenkan buat kita, kan kayak gitu. Nah, cara mencarinya itu banyak, nanti ada web-web yang bisa dibuat untuk mencari penelusuran dokumen pembanding itu. Nanti bisa melalui Google Paten, WIPO Paten, kemudian dari DJKI juga bisa. Tapi saya lebih menyarankan, kemarin dari pelatihan juga disarankan untuk ke Google Paten saja. Nah, Google Paten itu seperti ini. Saya tunjukkan.